tentang barisan dan fungsi ya. Jadi barisan yang kita definisikan secara rekursif, kemudian fungsi yang kita definisikan secara rekursif. Jadi kemarin contohnya di sini kalau yang fungsi kita definisikan secara rekursif itu adalah barisan Fibonacci, gitu ya. Jadi barisan Fibonacci ini membentuk suatu fungsi rekursif. Ya, sekarang saya masuk ke himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini untuk yang rekursif sama gitu ya, kita hanya butuh 2 langkah. Yang pertama langkah basis dan kedua langkah rekursif. Nah, langkah basis di sini kita membuat suatu syarat awal gitu ya. Jadi kita menspesifikasi koleksi awal dari anggota-anggota pada himpunan tersebut. Kemudian yang langkah kedua, langkah rekursifnya kita mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah kita ketahui. Jadi harus menggunakan anggota yang kita ketahui gitu ya, sama kemarin juga barisan, jadi kan menggunakan barisan yang sebelumnya. Jadi kalau yang fungsi juga menggunakan fungsi yang sebelumnya. Nah, berikut ada contoh, saya punya suatu himpunan bilangan bulat positif yang kelipatan 3. Nah, di sini himpunan bilangan bulat positif kelipatan 3 akan kita nyatakan dalam suatu rekursif gitu ya. Nah, di sini saya menuliskan atau memisalkan S itu adalah himpunan, tadi karena himpunan bilangan bulat positif kelipatan 3, maka isi dari S itu adalah isinya kan 3, 6, 9, 12, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini pada himpunan yang S ini kita ingin mendefinisikan secara rekursif. Jadi langkah pertama kalau kita lihat di sini bahwa ada yang paling awalnya itu adalah 3 gitu ya, karena kelipatan 3. Nah, min 3 kenapa nggak masuk? Karena dia bukan positif gitu ya. Nah, di sini kita awalnya adalah kita punya 3, maka untuk langkah basisnya kita definisikan 3 itu ada di S. Ini langkah pertamanya. Kemudian kita tahu bahwa setelah 3 itu kita punya 6 gitu ya. Nah, 6 itu harus menggunakan yang tadi kan kita untuk membentuk suatu yang langkah kedua itu harus menggunakan yang sebelumnya gitu ya. Jadi 6 itu ya kita bisa nyatakan sebagai 3 ditambah 3 gitu ya. 3-nya kita udah punya gitu ya. Dan kita ngambil lagi 3-nya yang jadi ada 2 gitu ya. 3 tambah 3 jadi 6. Jadi di sini kemudian ada angka 9. 9 itu kan saya punya 3, kita punya 3 gitu ya. Kalau 3 punya, maka 6 kita punya gitu ya. Maka 9 saya bisa tulis 3 ditambah 6 gitu ya. Atau bisa juga kan 3 itu sama dengan 3 tambah 3 tambah 3. Nah, di sini tapi kalau kita lihat ya yang ini ya, ini kita udah punya nih 3, kita punya. 6 kita punya dari yang sebelumnya. Maka dari sini saya mendefinisikan langkah rekursifnya di sini jika X-nya elemen S, dan Y-nya elemen S, maka X tambah Y elemen S. Jadi kita mendefinisikannya seperti ini. Nah, kenapa seperti ini gitu ya? Karena kita punya X-nya ada di S tadi, contohnya kayak 3. 3 sudah kita punya gitu ya. 3 ada di S, kemudian Y elemen S juga. Nah, ini jadi kita bisa mengambil X dan Y yang berbeda atau X dan Y-nya yang sama gitu ya. Artinya kan seperti itu. Maka kita jumlahkan X tambah Y itu ada di S ya. Kemudian ini ada soal-soal latihan. Ini saya inikan dulu aja ya, saya lewatkan. Jadi nanti ini ada ini gabungan antara fungsi dan himpunan secara rekursif ya. Jadi di sini untuk yang nomor 1 ini hanya Anda memasukkan saja gitu ya, karena diketahui F0-nya sekian, F1-nya sekian. Nanti Anda untuk masukkan, karena ditanya F2 berarti kan ini F
2 itu adalah 1 tambah 1, berarti kan nanti Anda masukkan F1 dikuadratkan dikalikan F0 gitu ya, dan seterusnya. Itu untuk yang A. Kalau untuk yang fungsi yang B ya tinggal Anda mengikuti fungsi tersebut gitu ya. Kemudian yang nomor 2 ini, misalkan F adalah fungsi sedemikian sehingga Fn adalah jumlah dari n buah bilangan bulat positif pertama. Nyatakan fungsi Fn secara rekursif. Nah, ini Anda harus bisa mendefinisikan secara rekursif seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang kemarin ini kan jumlah dari n buah bilangan positif pertama kita tahu dengan menggunakan apa kemarin induksi matematika gitu ya. Jadi kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n, ini kan hasilnya adalah n dikali n tambah 1 dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini Anda harus bisa mendefinisikan secara rekursif. Gimana caranya gitu ya. Nanti Anda harus membuat langkah basisnya seperti apa, kemudian langkah rekursifnya juga seperti apa. Kemudian yang nomor 3 ini adalah tentukan apakah fungsi yang kita definisikan secara rekursif itu valid atau tidak. Jika fungsi tersebut valid, tentukan formulanya untuk Fn. Jadi nanti Anda coba-coba dulu di sini, Anda masukkan, kalau saya punya F0-nya 0, kemudian Fn-nya adalah 2 kali Fn min 2, untuk N-nya mulai dari 1 gitu ya. Nanti Anda masukkan apakah bisa gitu ya, kalau aku dengan rumus seperti ini rekursifnya. Tuh. Kemudian yang keempat, di sini kita punya suatu himpunan ya, maksudnya himpunan yang kita ingin definisikan secara rekursif. Nah, di sini ada contoh himpunan bilangan bulat genap. Nah, saya ke sini dulu. Ini saya stop ya. Bentar, saya cancel dulu. Ya, tadi kita ingin mendefinisikan himpunan bilangan bulat genap gitu ya. Nah, ini kita ingin mendefinisikan secara rekursif. Nah, di sini karena kita himpunan bilangan bulat genap, jadi kan saya mendefinisikan, misal saya tuliskan gitu ya. Misalkan S itu adalah, berarti kan saya punya di sini karena dia bilangan bulat genap, jadi Anda jangan mulai dari 0 ya. Jadi bukan 0, 2, 4, tapi karena di sini bilangan bulat aja, berarti kan bulat itu bisa bulat negatif, bisa bilangan bulat positif ya. Jadi di sini saya tuliskannya seperti ini aja. Ini misalnya ini min 4, min 2, terus 0, 2, 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita ingin membuat secara rekursif, seperti apa? Nah, sekarang gimana nih? Kan kalau kita lihat, ini kan dari minta hingga gitu ya, sampai nanti tak hingga. Berarti yang, apa namanya, yang langkah basisnya kira-kira gimana? Tadi kan kita harus membuat yang syarat awalnya yang kita punya apa dulu gitu ya. Nah, di sini, nah 0 itu masuk bilangan genap ya, jadi bukan mulai dari 2. Jadi 0 saya masukkan di sini, kemudian kita untuk membuat ininya, jadi langkah basisnya di sini saya mendefinisikan
Saya punya 2, kok 2? Saya mengambilnya adalah yang di tengah-tengah gitu ya, senternya. Jadi 0. 0 elemen S gitu. Nah, sekarang untuk langkah apa namanya? Langkah rekursifnya gimana? Langkah rekursifnya tadi, nah di sini saya punya, tadi kan kita punya himpunannya seperti ini ya, S. Kalau 0 sudah punya, berarti kita harus punya min 2 dan punya 2 gitu kan ya, karena setelah dan sebelum angka 0 itu kan min 2 atau 2. Nah, gimana caranya biar kita bisa dari 0 itu kita bisa dapatkan 2 dan min 2? Kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu? Jadi dari 0 untuk dapat 2, jadi kita harus bagaimana? Terus dari 0 kita untuk mendapatkan min 2 seperti apa gitu ya. Nanti kalau sudah kita punya 2 dan min 2, berarti kita akan menentukan atau mendapatkan 4 dan min 4 gitu ya. Jadi di sini nanti kalau udah dapat 2 dan min 2 dapat, 4 dan min 4 juga pasti kita punya. Kemudian dari 4 dan min 4 kita juga ingin mendapatkan 6 dengan min 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi kira-kira gimana kalau kita tuliskan secara umum gitu ya. Kira-kira gimana? Jadi kalau di sini kalau saya misalkan jika X elemen dari S, maka kita kan harus menuliskan secara umum ya. Maka gimana kira-kira? Tadi kita punya 0 ada di S gitu ya. Ingin mendapatkan 2, berarti kan kita bisa saja 0 ditambah 2 gitu ya. Kemudian, maka di sini saya bisa katakan X ditambah 2 ini ada di S. Nah, di sini berarti kita dapatkan dari tadi 0 kita punya, maka 0 ditambah 2 kita dapatkan 2 gitu ya. 2 juga ada di S. Nah, di sini setelah kita punya 0 dan 2, kita ingin punya 4. 4 itu kan kita bisa dapatkan 2 ditambah 2 gitu ya. Karena tadi 2 kita sudah punya. Dan seterusnya. Maka yang bilangan positifnya kita bisa dapatkan terus gitu ya, secara rekursif, secara berulang-ulang terus. Nah, sekarang untuk yang bilangan bulat negatifnya gimana? Tadi karena kita punya 0 elemen dari S, maka nanti untuk mendapatkan min 2, berarti di sini kita bisa memisalkan dan X min 2 ini ada di S, gitu ya. Jadi tadi 0 kita punya, kemudian kita masukkan ke dalam yang fungsi ini, 0 dikurangi 2 kan min 2 elemen di S. Berarti kita dapatkan min 2. Kemudian min 2 karena kita udah punya, kita masukkan ke sini lagi, min 2 dikurangi 2, kita dapat min 4. Min 4-nya kita punya, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa mendapatkan min 6, min 8, min 10 secara rekursif. Ya, sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Tadi yang kedua itu adalah, saya lihat dulu, himpunan bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi oleh 5. Himpunan bilangan bulat positif ya. Jadi yang ini, yang nomor 2 adalah himpunan bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi oleh 5. Nah, kira-kira himpunannya apa saja di sini? Ya, di sini berarti kan misal saya punya S-nya berarti apa saja isinya nih? Tidak habis dibagi oleh 5. Berarti kan jadi kita menginikan aja ya.
Kalau kita menggunakan komplemennya berarti kan di sini artinya himpunan bilangan bulat, kalau komplemennya berarti yang habis dibagi oleh 5 gitu kan ya. Berarti kan isinya ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Itu habis dibagi oleh 5. Berarti yang tidak habis dibagi oleh 5 berarti kan selain yang tadi saya bilang gitu ya. 5, 10, dan seterusnya. Nah, kalau 1 itu habis tidak dibagi oleh 5? Tidak, Bu. Oke, 1 itu tidak habis dibagi oleh 5 gitu ya. Berarti saya bisa tuliskan sini 1, kemudian 2 juga tidak habis ya dibagi oleh 5. 2, 3, 4, kemudian 5 habis, jadi loncat 6, 7, 8, dan seterusnya. Tadi kecuali yang habis dibagi 5 ya, kelipatan 5 itu. Nah, ini adalah isinya seperti ini. Nah, kita untuk mendefinisikan secara rekursif, berarti kan tadi kita harus membuat syarat awal. Nah, ini kira-kira gimana nih? Kalau satu, misalnya saya punya, misalnya di sini langkah basisnya ya. Nah, langkah basis, saya punya misalnya tadi 1 elemen di S. Nah, untuk 1 kita punya, maka untuk mendapatkan 2 gimana caranya? Oh, karena 1 sudah punya, bisa saja 2 itu adalah 1 tambah 1 gitu ya. Kan kita bisa dapatkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ada di S. Kemudian 2 kita punya, untuk dapatkan 3, kita bisa dapatkan 1 ditambah 2 gitu ya, sama dengan 3. Ini juga ada di S. Kemudian untuk dapatkan 4, saya punya 1 ditambah 3. Ini sama dengan 4 ada di S. Nah, sekarang kalau kita punya 1 di S, kemudian 4 di S, kan kita bisa dapatkan 1 tambah 4 gitu ya, sama dengan 5. Tapi 5 ini tidak ada di S gitu ya. Berarti bagaimana nih? Berarti di sini kita harus membuat supaya dia tidak nanti kan kalau sepertinya 5, 10, 15, 20 akan ada di sini terus gitu ya, akan masuk. Jadi langkah basisnya kalau kita punya cuma 1 ada di S, itu akan mengakibatkan ada yang salah gitu ya. Jadi bilangan-bilangan yang bilangan-bilangan kelipatan 5 akan masuk ke dalam S, padahal di S itu tidak ada kelipatan 5 gitu. Nah, terus bagaimana langkahnya berarti? Nah, di sini berarti langkah basisnya biar kita tadi setelah 4 itu adalah 6 gitu ya. Kita harus membuktikan 6 itu ada di S. Nah, 6 itu kan tidak bisa 1 tambah 5 gitu ya. 5 nggak ada di S, tapi bisa saja 2 tambah 4 memang. 2 tambah 4 jadi 6. Nah, tapi untuk menghindari 1 tambah 5 tadi, berarti di sini kita menambahkan langkah basisnya itu tidak hanya 1 saja, jadi boleh saja saya menambahkan lagi di sini. Jadi langkah basisnya 1 elemen S, 2 juga ada di S, 3 ada di S, kemudian 4 ada di S. Jadi kita mengantisipasi ini. Jadi nanti, nah sekarang kalau seperti ini berarti kan saya punya 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah ada di S gitu ya, langkah basisnya ya. Berarti langkah berikutnya kan kita harus menunjukkan 6 gitu ya. 6 ada di S, 7 ada di S, 8 di S, dan seterusnya. Nah, itu menggunakan langkah basis gitu ya. Nah, ini langkah rekursifnya. Di sini berarti langkah rekursifnya kita ingin dapatkan 6 gitu ya. Berarti kalau saya menggunakan ini, jika X ada di S, maka ya, kalau yang di sini kan saya tadi 6 itu bisa aja ya, karena 2 udah di S, 2 tambah 4 bisa. Terus 7, 3 tambah 4 ya ada gitu ya. Nah, 8, 4 tambah 4 bisa. Terus kemudian 9 itu adalah, nah 9 itu
kan tidak bisa 4 tambah 5 gitu ya. 9 itu ya bisa saja 3 tambah 3 tambah 3. Tapi kan berarti menggunakan atau 6 tambah 3, sorry. 6 kita udah punya gitu ya, terus 3 udah punya. Tapi di sini untuk karena tadi langkah basisnya sudah 1, 2, 3, 4 gitu ya, terus kemudian kan berikutnya adalah 6, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Berarti kan kalau kita untuk dapatkan 6 itu dari 1 adalah 1 ditambah 5 gitu ya. Kemudian dapat dari 7 itu kita bisa dapatkan 2 ditambah 5. Kemudian 8, 3 tambah 5, kemudian 9, ya 4 tambah 5 gitu ya. Nah, nanti selanjutnya 11. 11 itu tadi, 11 itu kan bisa kita dapatkan, tadi karena 6 kita sudah punya, kita bisa tuliskan 6 ditambah 5, walaupun 5 bukan tidak ada di S ya, tapi kita bisa menambahkan, menuliskan seperti ini. Jika X elemen S, maka saya bisa tuliskan X ditambahkan 5, ini pasti ada di S. Gitu ya. Nah, ini secara umumnya seperti ini kita tambahkan. Jika X elemen S, maka X tambah 5 elemen S. Jadi kan tadi X-nya langkah basis 1 ya. 1 saya masukkan, 1 di sini tambah 5 dapat 6 gitu ya. Kalau 1 ya saya punya 6 ada di S. Kalau X-nya 2 saya dapatkan 7 di S. Kemudian kalau 3 saya dapatkan 8. Kalau 4 saya dapatkan 9. Nah, untuk dapatkan 11, kita mulai dari yang 6 ini ya, tinggal 6. Kalau 6 dimasukkan, jadi kita dapatkan 11 elemen S. 7 dimasukkan, dapat 12 elemen S, dan seterusnya gitu ya. Maka saya mendefinisikan seperti ini, langkah rekursifnya. Kemudian yang ketiga ini adalah himpunan bilangan bulat positif 3 pangkat N ya. Nah, ini kita buat latihan saja gitu ya. Ini kita latihan. Ini masih ada berapa ya? Ada yang nomor 4 itu 3 poin, nomor 5 1. Oke. Ya, kita latihan saja dulu gitu ya. Untuk konferennya saya cukupkan. Kita langsung di WA group ya. Untuk absensi saya belum buat, nanti saya buat sebentar lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.